berdoa, selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Nanda Lydia. Nah, berikutnya juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, saya minta kesediaan DC ya untuk menjadi dirigen kita untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan DC. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada DC yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak, jadi minggu yang lalu kalian sudah melaksanakan kegiatan mid semester ya. Nah, saya berharap kegiatan mid semester yang kemarin, kemudian dengan nilai yang sudah kalian dapatkan, bisa menjadi motivasi kalian untuk lebih meningkatkan semangat belajar kalian. Mungkin ada yang masih ingat DC mungkin atau pelajaran kita beberapa minggu yang lalu kaitannya dengan proses perumusan Undang-Undang Dasar. Masih ingat mungkin? Ya, sederhananya apa nama lembaga yang merumuskannya, kemudian apa nama lembaga yang mengesahkannya. Sekedar itu saja untuk mengingatkan kembali materi minggu ini. Oke, Lydia. Ya, baik. Jadi lembaga yang merumuskan itu namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang mengesahkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu yang saya ingat, Pak Guru. Bagus, Lydia. Aplaus untuk Lydia ya. Wah, luar biasa. Mungkin ada pendapat lain dari Yanti mungkin beda gitu pemahamannya kaitannya dengan lembaga yang merumuskan dan yang mengesahkan dasar negara. Yanti, halo Yanti. Oh, sepertinya Yanti tidur ini kayaknya ya. Makanya dia tidak bisa menangkap pertanyaan saya. Oke, ada kelihatan share screen saya, Nak? Kelihatan, Pak Guru. Oke ya. Jadi sekarang saya akan masuk ya. Jadi materi pembelajaran kita adalah, nah ini materi pokok kita untuk hari ini masih tetap di bab 3 yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Biasa disingkat UUD ya. Nah. Oke. Materi pokoknya adalah ini ya, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu materi pokoknya ya. Jadi ya, kita lanjut. Ya, ini KD-nya. Ya, ini kompetensi dasarnya. Halo anak-anak. Halo Pak Guru. Iya Bapak. Masih ada suara saya kedengaran? Oke. Mohon maaf ya karena saya di sekolah ini. Oke. Jadi materi kompetensi dasarnya adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada beberapa IPK, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan nanti bisa tercapai ya. Yang pertama adalah sikap spiritual. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Dan yang keempat adalah keterampilan. Ini Pak, masih kedengaran Pak. Lanjut saja Pak. Lanjut. Kedengaran Oke, ya. Pak. Oke ya. Baik anak-anak, setelah nanti mengikuti pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang nanti bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah menjelaskan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mendeskripsikan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang ketiga menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah menjelaskan akibat ketiadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini ya. Baik anak-anak, lanjut ya. Kita mulai ya. Ya, ini isi Undang-Undang Dasar. Secara garis besar ada 2 di sini. Ada pembukaan, ada pasal-pasal. Di pembukaan itu ada beberapa item, ada beberapa bagian yang terkandung. Masih kelihatan anak-anak? Masih Pak. Oke, ya. Lanjut. Bisa jelas dibaca ya? Bisa. Oke, ini ya. Jadi secara umum isi Undang-Undang Dasar itu ada 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Ini dia ya, beberapa hal yang terkandung di dalam pembukaan, kemudian di pasal-pasal. Lanjut ya. Ini kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, selain mengatur penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia juga menempati kedudukan tertinggi dibandingkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, oleh karena itu, peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh dia bertentangan dengan isi daripada Undang-Undang Dasar. Oke, ini ya hierarkinya atau piramidanya. Bisa dilihat itu ya anak-anak? Nah, bisa. Nah, ini peraturan dari kabupaten. Ya, ada di kabupaten, kemudian di daerah, provinsi ada Pergub ya. Kemudian ada Perpres atau PP, kemudian ada undang-undang sampai ketetapan MPR, dan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Berarti kalau yang ada di wilayah kita yang paling bawah, misalnya di desa, ya ada namanya Perdes ya, peraturan desa. Jadi kesemua peraturan itu tidak boleh dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama di sini untuk menciptakan keharmonisan pemerintah dengan rakyat. Ya, di sini ya. Jadi pelaksanaan pemerintahan yang taat pada aturan Undang-Undang Dasar itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis berupa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, rakyat akan mendukung proses pemerintahan yang bermuara pada terciptanya masyarakat adil dan makmur. Ini contoh ya. Di sebelah ini ada gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana keharmonisan yang terbangun antara pemerintah dengan rakyat. Atau kalau bahasanya itu ada chemistry ya, kecocokan. Jadi antara pemerintah dengan rakyat. Ini arti penting undang-undang yang pertama. Kemudian selanjutnya menjadi landasan warga negara menuntut haknya. Ini ya. Jadi ada kalanya hak-hak yang seharusnya diterima warga negara tidak tertunaikan. Misalnya karena pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok orang. Disebabkan oleh kelalaian pemerintah. Nah, kalau kalian perhatikan ya, minggu-minggu ini kalian mungkin sering nonton TV ya, berita. Pasti isi dari media cetak, elektronik itu sebagian besar adalah masyarakat yang sedang menuntut haknya. Kaitannya dengan ada undang-undang baru yang disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Karya itu ya. Pernah nonton TV itu, Rudi? Pernah, Bapak. Ini pernah ngelihat Banyak demo Pak. Iya, itulah bagian daripada hak seorang warga negara yang ingin menuntut haknya kepada negara. Inilah contoh gambarnya ya, dan masih banyak kok jenis-jenis video atau gambar yang memang rakyat sedang menuntut haknya atau dalam rangka haknya ingin ditunaikan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya
arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara itu, bagi bangsa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu ya. Hal itu karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan pokok tertinggi yang mengatur kepentingan bersama sebuah bangsa dan negara, sehingga semua komponen bangsa memiliki ikatan kejiwaan. Nah, di sini adalah gambar yang memang bisa menjadi perekat ya. Misalnya ada bendera, kemudian ada burung Garuda. Ini yang bisa menjadi pemersatu kita. Kita boleh beda agama, boleh beda suku, etnis, daerah, kemudian suku bangsa, tetapi ada pemersatu kita. Misalnya ada bendera, ada bahasa, ada lambang negara. Tidak ada masalah dengan perbedaan, tinggal bagaimana kita mengelola perbedaan itu saja ya. Ya, bisa kalian lihat ini ya kesimpulannya. Oke. Nah, nanti Pak Guru sudah kirim tugas di dalam Google Classroom. Silahkan nanti kalian buka ya. Tugas-tugas itu sudah Pak Guru unggah di sana, LKVD-nya, kemudian bahan ajarnya. Tinggal kalian membaca dan mengamati saja ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu sangat penting artinya bagi kehidupan berbangsa dan negara. Demikian, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.